Selamat siang pemirsa, bersama saya Syahna Suartono. Kita kembali lagi menemani Anda tentunya di Biz Update. Waktunya kita ngobrol tentang bisnis dan ekonomi up to date. Salah satunya bisnis yang menjanjikan adalah bisnis peternakan. Bahkan hewan yang diternak pun beragam. Nah, selain bisnis peternakan, Biz Update juga punya informasi lain, yaitu mengenai peluang usaha soto ayam. Nah, seperti apa peluang bisnisnya? Mari kita simak informasinya. Eksistensi artis di dunia hiburan ada kalanya mengalami pasang surut. Sebab mereka tidak selalu kebanjiran tawaran. Maka, tak jarang jika banyak selebriti yang memikirkan untuk berinvestasi dengan memenuhi kebutuhan. Salah satunya dengan menekuni dunia bisnis. Sebagian dari selebriti tersebut pun ada yang memilih menekuni bisnis kuliner. Bahkan, ada juga yang mencoba peruntungan di dunia peternakan. Lantas, siapa saja ya mereka? Berikut Biz Update merangkum sejumlah public figure yang memiliki bisnis di bidang peternakan hewan. Yang pertama, Anya Geraldine. Perempuan cantik yang mengawali karirnya sebagai selebgram ini semakin dikenal masyarakat setelah dirinya menjadi salah satu YouTuber yang rajin membagikan vlog pribadi maupun berkolaborasi dengan selebriti lainnya. Dan yang menarik adalah, banyak orang yang tidak tahu kalau model yang pernah dikabarkan dekat dengan Rizky Febian ini ternyata memiliki bisnis di bidang peternakan. Perempuan kelahiran tahun 1996 ini rupanya tertarik untuk terjun ke bisnis peternakan dan memilih bebek serta lele menjadi hewan ternak. Bisnis ini pun masih dijalankan Anya Geraldine hingga sekarang bersama dengan rekannya. Selain sibuk warawiri di layar kaca, Hardi Fadilah juga menjalani bisnis peternakan hewan. Dia bahkan memberi nama bisnisnya Hardi Fadilah Sapi Monster. Hal tersebut karena sapi yang ia ternak tampak sehat dan besar. Menariknya lagi, artis berusia 35 tahun ini menyebut keluarganya dengan sebutan keluarga tukang sapi. Aziz Gagap. Komedian yang satu ini juga masuk dalam deretan selebriti yang punya bisnis hewan ternak. Aziz diketahui tengah merintis usaha ternaknya sejak lama. Bahkan, bisnis miliknya ini diberi nama Aziz Gagap Farm Bandot. Tak hanya itu, sahabat dari Parto Patrio ini juga rupanya menggeluti bisnis ternak ikan. Semua kegiatan peternaknya ini pun diakuinya sebagai hobi yang menghasilkan pundi-pundi uang yang cukup menjanjikan. Terlebih saat momen tertentu seperti perayaan Hari Kurban. Mas, ya. Ini kan kita sudah ada pembeli kambing nih. Ya, betul. Jadi tolong keluarin ya. 2 ekor. Ya. Saya mau bawa. Ya nggak? Ya. Oke? Oke. Ya, ambil. Ya. Komedian Ucok Baba juga punya peternakan sapi dan kambing. Dirinya selalu kebanjiran order kalau sudah memasuki momen jelang Hari Raya Idul Adha. Pelawak yang kini menginjak usia 50 tahun ini mengaku kalau omzet yang dihasilkan dari bisnis peternakan sangat menjanjikan dan selalu berkembang setiap tahunnya. Bagaimana pemirsa? Sederet artis ini menunjukkan kalau bisnis peternakan hewan memang potensial dan memberikan keuntungannya menjanjikan ya. Apakah Anda tertarik untuk menggelutinya juga? Selamat mencoba ya! Soto merupakan salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia. Bahkan ada berbagai jenis hidangan soto dari masing-masing daerah dengan ciri khasnya sendiri. Misalnya seperti soto Kudus, soto Lamongan, soto Banjar, soto khas Solo, soto Betawi, dan lain sebagainya. Kuliner soto bahkan menjadi salah satu dari 5 makanan nasional yang ditetapkan Kementerian Pariwisata bersanding dengan sate, nasi goreng, rendang, dan gado-gado. Jadi tidaklah heran jika peluang usaha soto ayam dalam berbagai varian dianggap amat menjanjikan. Bahkan di luar sana banyak cerita dari pengusaha sukses dari jual gerobakan hingga memiliki omset hingga ratusan juta setiap bulannya. Nah, untuk pemirsa yang ingin tahu peluang bisnis soto, simak informasi dari Biz Update berikut ini. Menjajaki usaha soto sebenarnya gampang-gampang susah loh pemirsa. Pasalnya, cita rasa dari soto yang kita jual sangat menentukan laris atau tidaknya. Apalagi faktor kuah soto dari pemilik usaha. Kuah yang terdiri dari olahan rempah-rempah tersebut menjadi modal utama untuk menarik konsumen setia. Bahkan usaha soto ini paling murah dalam hal promosi. Karena ketika sudah memiliki resep dari racikan soto yang tepat, konsumen akan terhipnotis dan datang silih berganti sambil membicarakan kelezatan dari cita rasa soto yang Anda sajikan. Dalam satu porsi hidangan soto biasanya terdiri dari beragam isian seperti halnya daging ayam, daging sapi, daging babat, sampai balungan. Nah, bagaimana sih memulai usaha soto ini? Untuk menekan biaya produksi, sebaiknya Anda memulai soto dengan isian daging ayam terlebih dahulu ya pemirsa.
Yang pertama, merinci modal awal yang diperlukan, seperti bahan baku, gerobak atau tempat untuk berjualan, peralatan memasak, dan biaya operasional sehari-hari. Dalam situs bisnis UKM, rata-rata modal awal yang dibutuhkan seperti rincian di atas besarnya hanya mencapai 5 juta rupiah saja. Persiapan selanjutnya adalah keahlian memasak. Bila belum mahir, belajarlah dari kelas memasak atau melihat petunjuk buku resep makanan daerah. Selanjutnya, Anda memiliki ciri khas dari soto yang Anda sajikan, misalnya dari segi isian atau paket makanan per porsi. Tahap terakhir, menambah daftar menu dengan hidangan sampingan dan juga ragam jenis minuman. Bagaimana dengan omset soto ayam ini? Soto ayam umumnya dijual mulai dari harga Rp15.000 hingga Rp20.000. Jika dalam sehari Anda berhasil menjual 30 porsi, berarti omset Anda mencapai Rp600.000. Atau dalam waktu 26 hari, pendapatan Anda mencapai Rp15.600.000. Dikurangi ongkos produksi sebesar 40%, maka pendapatan bersihnya sebesar Rp6.240.000. Lain halnya dengan kisah inspiratif dari Bapak Sadi yang terkenal sebagai pengusaha soto Ambengan yang memiliki banyak cabang di berbagai wilayah. Soto Ambengan merupakan soto khas Surabaya. Kata Ambengan sendiri diambil dari nama jalan tempat Pak Sadi kali pertama berjualan, yakni Jalan Ambengan, Desa Ketabang, Genteng, Surabaya. Pak Sadi memulai usaha soto sejak tahun 1962. Dari berjualan dengan gerobak, ia berkeliling menawarkan soto buatannya kepada setiap orang yang ia jumpai. Bahkan ia mengaku pada tahun itu omset jualannya hanya sebesar Rp5.000 saja. Hidup tanpa seorang ibu dari kecil dan ayah hanya bekerja sebagai buruh sawah, Pak Sadi telah terbiasa hidup untuk gigih dengan mental yang kuat. Tak ayal, berkat ketekunan dan resep dari cita rasa soto Ambengan yang apik, soto Ambengan khas Surabaya milik Pak Sadi telah dikenal dengan memiliki cabang di berbagai kota-kota besar. Menurut pria kelahiran Lamongan ini, omset yang ia dapatkan mencapai Rp600 juta per bulan. Wow, sangat besar ya pemirsa. Tertarik berjualan soto? Siapa tahu Anda menjadi entrepreneur sukses selanjutnya. Semoga sukses! Nah, itu dia menarik sekali ya pemirsa, peluang usaha soto ayam tadi. Nah, tentunya untuk Anda nih yang memiliki hobi masak soto, mungkin bisa juga menjadikan ini usaha gitu ya, dengan pundi-pundi uang yang pastinya melimpah. Nah, selanjutnya kita masih berbicara mengenai usaha. Bisa Update punya satu informasi lain nih mengenai usaha kelapa hijau. Terlebih di masa pandemi ini, harga kelapa hijau ini melonjak seiring dengan kabar kelapa hijau mampu membantu penyembuhan COVID-19. Nah, kira-kira seperti apa? Berikut informasinya kami rangkum untuk Anda. Air kelapa hijau termasuk minuman favorit masyarakat di Indonesia. Selain menyegarkan, air kelapa hijau juga dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan, seperti melancarkan pencernaan, menyembuhkan panas dalam, dan menangkal keracunan. Beragam manfaat tersebutlah yang membuat kegemaran masyarakat meminum air kelapa hijau terus meningkat. Di tengah permintaan yang terus-menerus di setiap harinya, maka budidaya tanaman ini sangat menguntungkan jika digarap dengan serius. Salah seorang petani kelapa hijau mengaku, dari lahan budidaya kelapa hijau miliknya seluas 5 hektar di daerah Yogyakarta bisa menghasilkan hingga 50 butir buah kelapa hijau untuk setiap bulannya. Namun, hasil panen tersebut sangat tergantung pada kondisi cuaca. Panen di musim hujan tidak akan sebanyak di musim panas. Namun, harga jualnya akan lebih tinggi saat musim hujan karena pasokannya yang sedikit. Terlebih lagi, bila Anda memasoknya langsung ke restoran dan supermarket. Sehingga kelapa hijaunya akan dihargai lebih tinggi ketimbang dijual lewat pedagang pengumpul atau pengepul. Kelapa hijau kualitas 1 dijual ke restoran dengan harga minimal Rp8.000 per buah. Sedangkan kelapa hijau kelas 2 dihargai minimal Rp6.000 per buah. Dengan harga di kisaran tersebut, para petani kelapa bisa mengantongi omset mulai Rp70 juta hingga ratusan juta rupiah per bulannya. Bagi Anda yang sekiranya sulit atau tidak memungkinkan untuk berbudidaya kelapa hijau, mungkin Anda bisa melirik peluang usaha lain dari kelapa, yaitu bisnis es kelapa muda. Usaha es kelapa muda ternyata juga bisa banyak menguntungkan. Dengan menjual Rp12.000 per gelas saja, Anda berpeluang untuk mendapatkan keuntungan hingga 9 jutaan per bulannya. Bahan baku yang perlu disiapkan dalam usaha ini tentu saja yang utama adalah kelapa muda.
Anda bisa membelinya di pasar atau langsung ke pemasok dengan kisaran harga antara Rp6.000 hingga Rp8.000 per buahnya. Selain itu, Anda juga perlu menyiapkan gula pasir atau gula merah sebagai bahan pemanis serta es batu. Nah, untuk barang-barang lainnya seperti perlengkapan usaha, paling tidak Anda membutuhkan meja berukuran sekitar 2x2 meter. Meja ini cukup untuk meletakkan 3-4 buah wadah berisi es kelapa muda siap jual. Anda juga membutuhkan 1-2 buah toples berukuran sedang untuk menyimpan air gula, golok untuk membelah es kelapa, gelas, sendok, sedotan, dan plastik pembungkus. Tak hanya itu, silakan sediakan juga meja dan kursi untuk pembeli yang ingin minum di tempat. Untuk harganya sendiri, Anda bisa menjual es kelapa muda mulai dari harga Rp12.000 sampai Rp15.000 per gelasnya. Asumsikan saja per hari Anda bisa menjual 50 gelas es kelapa muda dengan harga Rp12.000 per gelasnya. Maka pemasukan yang akan Anda dapatkan dalam 30 hari adalah Rp18 juta. Tentunya, hal tersebut belum dikurangi dengan total biaya operasional yang didapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Itulah dia pemirsa Biz Update, omset yang bisa didapatkan dari berbisnis kelapa muda. Mulai dari budidaya kelapa muda hingga berjualan es kelapa muda. Semoga bisa menginspirasi ya. Bagi Anda para pecinta kuliner yang rela menggelontorkan kocek yang cukup dalam untuk menjajal berbagai makanan, pasti merupakan sebuah kepuasan tersendiri. Namun, berapa kira-kira harga makanan yang bisa Anda santap? Apakah berkisar antara puluhan atau ratusan ribu rupiah? Hal ini sangat wajar ya. Akan tetapi, apa jadinya jika ada sebuah makanan atau bahan makanan yang memiliki harga mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah? Apakah Anda masih tertarik untuk mencobanya? Berikut beberapa makanan sultan yang tengah Biz Update rangkum untuk Anda. Hari ini aku beli strawberry Korea favorit aku. Harganya Rp1.200.000. Menurut kalian worth it gak? Ada strawberry warna putih. Strawberry Korea memang lebih mahal, tapi dia manis banget, apalagi yang warna putih ini. Pertama, Almas Caviar, yang merupakan jenis kaviar termahal di dunia yang dibanderol hingga Rp500 juta per kilogramnya. Almas Caviar berasal dari telur ikan sturgeon jenis beluga yang banyak ditemui di Laut Kaspia di Asia Tengah. Berbeda dengan kaviar pada umumnya, Almas Caviar memiliki warna kuning mentega. Almas Caviar menjadi sangat mahal karena merupakan telur ikan sturgeon jenis beluga albino yang sangat langka dengan usia mencapai ratusan juta tahun. Selanjutnya, jamur matsutake. Jenis jamur termahal di Jepang ini termasuk makanan eksklusif. Matsutake adalah jenis jamur yang tumbuh di bawah pohon atau akar pinus merah di dalam dan di luar Jepang dengan ukuran panjang sekitar 10 hingga 20 cm. Selain Jepang, beberapa negara yang memiliki jamur matsutake adalah Cina, Korea, Laos, Finlandia, Kanada, Swedia, dan Amerika Serikat. Hal unik dari jamur ini terdapat pada aromanya yang kuat. Harga jamur matsutake sendiri cukup beragam, namun kisarannya berada di angka Rp29 juta per kilogram. Lalu ada sarang burung walet. Sudah sejak lama makanan yang terbuat dari liur burung walet ini menjadi idola, terutama jika diolah menjadi sup atau diolah menjadi makanan lainnya. Harganya yang mahal bukan tanpa alasan, karena sarang burung walet memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan karena terbuat dari protein, serta tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Harga sarang burung walet sendiri cukup beragam, namun rata-rata harganya di atas Rp10 juta per kilogramnya. Bahkan kabarnya, selama pandemi ini, Indonesia mengalami peningkatan ekspor sarang burung walet mencapai 1.155 ton atau seharga Rp28,9 triliun. Lalu ada burger The Fleur Burger 5.000. Jika pada umumnya burger hanya memiliki harga berkisar antara puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah, apa jadinya jika ada burger yang harganya mencapai Rp70 juta per buahnya? Hal ini membuat burger ini memiliki harga fantastis dikarenakan isian rotinya yang terbuat dari daging wagyu mahal, serta foie gras atau hati angsa serta taburan truffle hitam. Namun, tidak sampai di situ saja, yang membuat burger ini mahal juga karena minuman pendampingnya, yaitu wine 1995 Chateau Petrus from Bordeaux, yang merupakan wine terbaik serta termahal yang pernah ada. Wah, itu dia ya, beberapa bahan makanan serta makanan termahal
yang cukup bikin geleng-geleng kepala. Apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Masih di Bis Update, pemirsa, beberapa saat lalu nih kalau ingat sempat viral ya video masyarakat yang berebut sebuah susu di salah satu gerai swalayan saat masa PPKM darurat ini. Namun sebenarnya susu sapi ini memiliki peluang usaha yang cukup menggiurkan dengan bisnis susu sapi perahnya yang kayaknya nih menarik untuk kita simak. Seperti apa informasinya nanti kita akan lihat, tapi informasi ini juga menjadi penutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan tentunya menghindari keramaian. Tetap saksikan Bis Update setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di iNews. Sampai jumpa. Sempat viral video panik buying dari rombongan masyarakat yang menyerbu sebuah swalayan dan berebut susu beruang hingga menimbulkan keramaian di masa PPKM darurat ini. Namun, ternyata di balik viralnya susu beruang, saat ini bisnis susu terutama susu perah menjadi sorotan karena memiliki peluang bisnis yang apik. Faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan produksi susu perah antara lain ternak yang produktif, modal usaha, dan inovasi teknologi. Dalam bisnis ini juga menggunakan beberapa modal bisnis, seperti bisnis B2B atau bisnis to bisnis dengan memasarkan hasil perahan susu ke pelaku bisnis. Bahkan sampai model B2C atau business to consumer, yaitu menjual produk secara langsung kepada pelanggan. Salah satu pengusaha susu sapi perah yang memanfaatkan peluang bisnis ini adalah Tuti Novita beserta suaminya yang sudah menjalankan bisnis ternak sapi sejak tahun 1982 di Pakem, Sleman, Yogyakarta. Berawal dari mendapatkan fasilitas koperasi berupa 2 ekor sapi, kemudian Tuti dan suami mengusahakan tidak membeli bibit sapi dari luar. Industri ini juga sudah dipercaya oleh pemerintah karena di tahun 2012 ditunjuk sebagai kelompok ternak penghasil bibit sapi perah berkualitas. Semua sapi yang ada di dalam industri ini sudah diasuransikan. Tidak hanya itu, Tuti sebagai pemilik usaha ini juga menjelaskan bahwa sapi harus diberi pakan tambahan berupa konsentrat dengan kadar protein minimal 16. Dalam satu hari saja industri ini bisa menghasilkan 12-15 liter susu sapi murni. Tuti Novita juga mengatakan bahwa produk susu sapi perah ini dijual ke berbagai jenis usaha lain seperti es krim dan gelato. Untuk saat ini kita jual di Rumah Keju Jogja, untuk bahan keju. Terus kita juga di es krim Sandai untuk pembuatan es krim, gelato dan sebagainya. Terus kita juga ada di Koperasi Susu Warga Mulia. Terus ada beberapa konsumen yang langsung ke sini atau kita antar juga ada beberapa kafe. Kegiatan usaha peternakan sapi perah sangat berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Secara ekonomi, kelayakan usaha ternak sapi perah dihitung melalui biaya produksi dan pendapatan. Di pasaran penjualan sapi dan susu perah menjadi bisnis yang memiliki keuntungan tinggi dengan harga sapi sekitar 20-25 juta rupiah. Sedangkan harga 1 liter susu sapi perah berkisar di antara 12-15 ribu rupiah. Nah, itu tadi informasi seputar peluang bisnis susu sapi perah yang bisa Anda coba.